di sini boot code. Jadi ini di SOC itu harus sinkron dengan yang ada dengan di eMMC. Nanti akan mengecek di RPMD-nya nanti. Nah, untuk user partisinya, nah di sini tempat penyimpanan atau nanti ada skat-skat lagi di user partisinya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini partisi-partisi ini adanya nanti di firmware ya. Ada logo, boot image, terus NVRAM, Secro, Android atau sistem nanti cache, user data. Nah, kalau misalkan kita lihat di firmware, nah firmware yang nanti kita flashkan itu nanti akan masuknya di user partisi. Jadi ketika kita flashing, yang kita eksekusi itu adalah ruangan ini, user partisinya ya. Jadi kalau misalkan boot 1, boot 2 RPMD itu kalau mode USB tidak bisa tersentuh ya. Untuk boot 1, boot 2 sama RPMD. Nah, yang kita sentuh ketika kita melakukan flashing via USB, nah di blok ini user partisi. Nah, ada SBL, RPM, terus sistem, cache, user, data. File-file ini nanti semuanya akan masuk ke user partisi yang ini. Nah, ketika permasalahannya boot loop atau mati total karena tidak ada OS atau partisi ini salah satunya ada yang rusak, kita bisa melakukan flashing ya menggunakan atau via USB. Tetapi ketika permasalahannya di boot 1, boot 2 RPMD itu tidak bisa via flash. Via flashing menggunakan USB ya. Jadi kita harus menggunakan UPBOX nanti. Bisa metodenya nanti ada dua, ada ISP ya, tanpa bongkar IC-nya, kita langsung direct gitu kan. Kita langsung direct ke test point. Nah, kita langsung bisa eksekusi boot 1, boot 2 RPMD sama user partisi. Nah, ada juga istilahnya OSP, Out System Programming, artinya si IC-nya kita lepas. IC-nya kita lepas, kita eksekusi via adapter ini. Nah, nanti perbedaannya antara ISP dan OSP itu dari jalur data. Kalau ISP nanti yang digunakannya hanya data 0 saja, artinya cuma satu bit ya. Nah, kalau misalkan via adapter seperti ini, itu jalur datanya digunakan semua dari data 0 sampai dengan data 7. Jadi lebih cepat nanti. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi full DAM atau ya mengisi data di sini, menggunakan direct ISP itu kurang efektif ya, karena nanti akan lama prosesnya. Beda dengan langsung IC-nya kita lepas, pasangkan di adapter, nah nanti akan lebih cepat prosesnya. Nah, di sini ada beberapa diagram. Nah, kalau misalkan kita bahas kasus di software, hardware pun sama sebetulnya ya. Nanti yang dilihat itu adalah SOC-nya. Di sini ada Exynos, Intel, MediaTek sama Qualcomm. Kita lihat di Exynos. Nah, nanti untuk partisi utamanya akan sama ya, mau di Exynos, Intel, Qualcomm, MediaTek. Jadi IMCP ini terdiri dari NAND flash, controller sama RAM. Cuma nanti yang membedakannya di NAND flash-nya. Partisi yang terisi di NAND flash-nya itu akan berbeda antara Exynos, MediaTek dengan Qualcomm atau Intel. Nah, untuk di Exynos, bootloader-nya itu nanti ada disimpan di boot 1. Nah, seperti ini. Di boot 1. Nah, untuk user partisinya nanti diisi sama sistem, cache, user data, dan file partisi yang lainnya. Nah,
sekarang kita lihat untuk di SoC Intel. Nah, ini Intel. Kalau kita perhatikan nanti sama juga untuk di Intel. Nah, kalau di Intel biasanya itu RAM-nya itu terpisah. Jadi ini eMMC saja. Nah, pas kita lihat di sini hanya ada controller dengan NAND flash-nya, ya. Biasanya kalau Intel IC SoC-nya itu numpuk. Nah, jadi SoC-nya di bawah, RAM-nya di atas. Jadi ada combo nanti. Nah, ya. Jadi RAM-nya itu di atas SoC-nya. Biasanya di Asus, ya. Yang Intel itu IC-nya lebih besar, lebih tebal, kan? Pas kita angkat ternyata dua ini, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini artinya RAM-nya itu terpisah. Jadi ini murni eMMC, ya. Kalau yang tadi eMCP karena sudah gabung dengan LPDDR atau RAM-nya. Nah, ini untuk MediaTek. Nah, MediaTek pun nanti sama kalau tipe-tipe dulu ada yang hanya eMMC saja, tapi untuk tipe-tipe sekarang memang sudah eMCP, ya, artinya gabungan antara eMMC dengan RAM. Jadi partisi utamanya itu sama, ya, eMMC itu. Nah, nanti yang membedakannya untuk di user partisi dan boot 1, boot 2-nya. Nah, peletakan untuk bootloadernya nanti di boot 1. Ini preloader adanya di boot 1. Jadi kalau misalkan kita mau nge-flash untuk MediaTek, usahakan preloadernya jangan dicentang. Kalau misalkan kita centang terus filenya tidak cocok, handphone bisa jadi mati, ya. Walaupun awalnya misalkan bootloop nih. Pas kita flash, full flash, preloadernya tercentang, ternyata filenya tidak cocok, ya sudah, handphonenya jadi mati. Apalagi kalau tidak ada backupan. Kalau ada backupan masih mending, kita bisa flash ulang menggunakan preloader yang bawaan. Nah, tahapan handphone bisa menyala itu nanti seperti ini. Ketika si SoC-nya sudah bisa membaca eMMC, ya, nanti mengecek dulu preloadernya, masuk ke U-boot, baru nanti muncul logo, gitu kan. Nah, terus boot image. Nah, nanti akan langsung masuk ke Android atau sistemnya. Nah, untuk ini Sekro, NVRAM ini security. Jadi ketika handphonenya partisi NVRAM atau Sekronya tidak ada, ya, itu masih bisa hidup, masih bisa masuk menu. Cuma nanti yang bermasalah adalah sinyal, ya, karena tidak ada email. Nah, dia masuk ke Android user page sama user data. Nah, rata-rata untuk permasalahan eMMC yang bisa kita cek itu hanya NAND flash-nya dengan controllernya ini yang bisa kita cek di UPI-box. Tapi kalau untuk RAM-nya kita tidak bisa pastikan, ya, itu masih bagus atau tidak karena belum ada toolsnya yang bisa ngecek RAM secara langsung. Jadi yang bisa kita pastikan hanya NAND flash-nya dengan kontrolnya. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan dengan toolsnya. Fiturnya ada apa saja sih, terus fungsinya untuk apa. Nah, ini namanya UPI-box, ya. Ini bisa kita gunakan untuk flashing via USB atau repair eMMC. Ketika kita instalkan aplikasinya, nanti akan ada kalau sekarang ada tambahan untuk UFS, ya. Ini versi dulu. Nah, di sini ada
eMMC Toolbox dengan Android Toolbox. Kalau eMMC Toolbox itu khusus untuk prepare eMMC, ya, baik direct maupun via adapter. Nah, kalau Android Toolbox ini bisa kita gunakan untuk flashing. Jadi ini istilahnya tools pihak ketiga lah, ya. Nah, kita lihat untuk di eMMC Toolbox-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk eMMC Toolbox-nya. Di sini ada program, user part, terus factory image. Nah, kalau ini support itu ini nanti kalau misalkan kita connect internet, di sini ada file-file ya. Jadi kita tinggal download saja, sudah disediakan dari servernya. Nah, kita lihat untuk di programnya, di sini ada VCC, VCC key, clock. Nah, ini untuk syarat kerja dari eMMC-nya. Jadi tanpa kita pasangkan eMMC-nya di mesin, kita bisa eksekusi eMMC-nya dengan catatan syarat kerja dari eMMC-nya terpenuhi. Nah, makanya di sini ada settingan VCC, VCC key, clock, dan nah ini bisa kita setting atau bisa pakai auto. Nah, di sini ada identify eMMC. Jadi sebelum melakukan eksekusi apapun, untuk memastikan si eMMC-nya sudah terbaca di box UPI, maka kita pastikan identify eMMC-nya dulu. Ya, sini. Nah, di sini untuk direct, kalau misalkan kita mau melakukan direct, nah ini wajib tercentang. Kalau misalkan tidak mau atau misalkan via adapter, ini nggak usah dicentang. Nah, lihat di sini. Di sini ada extended CSD, user area, boot 1, boot 2, RPMB. Kalau kita lihat di gambar ininya, nah, user area itu ini, ya. Partisi untuk user area itu yang ini, yang user partition. Jadi nanti tempat firmware-nya itu nanti di sini, oke? Nah, boot 1, nah ini boot 1 yang masih di non flash, boot 1, boot 2, RPMB. Nah, terus general purpose 1, 2, nah di sini ya. Nah, nanti rekan-rekan nanti bisa bedakan antara user area dengan user data. Kalau user area, yang dimaksud dengan user area itu ini bagian dari non flash ya. Nah, di sini nanti ukurannya yang paling besar, size-nya yang paling besar ini adalah user area atau user partisinya. Nah, sementara nanti untuk user data itu adalah bagian dari user area. Jadi nah, user data itu pengisi user area ini ya, user data. Jadi nanti dibedakan antara user area atau user partisi dengan user data. Jadi kalau user data itu partisi yang ada di user area. Kalau user area ini bagian dari non flash-nya. Nah, karena nanti akan berbeda di sini. Ketika kita mau eksekusi, misalkan user area, kita mau mengeksekusi user area, nanti kita pilihnya yang erase yang ini. Tapi kalau misalkan kita mau eksekusinya semua non flash ini, ya partisi ini kita mau eksekusi, mau kita kosongkan, nanti yang kita pilih
ini IMMC factory reset. Ya, jadi kalau misalkan kita hapus menggunakan erase, itu hanya menghapus user areanya saja. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menghapus semua partisi ini, kita nolkan lagi, maka kita pilih IMMC factory reset. Nah, jadi nanti harus paham antara blok atau partisi yang ada di NAND flash ini ya. Ada boot 1, boot 2, RPMB dengan user partisi. Nah, nanti user datanya ada di user partisi, bagian dari user partisi. Nah, kita ambil contoh untuk salah satu ini di MMC-nya, kita cek. Nah, ketika kita identify, nanti akan ada keterangan seperti ini.